Halo, halo, apa kabar Anda semua? Seperti janji kami tadi pagi, kita akan melanjutkan lagi ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Ini saya ajak ngomongin soal reshuffle kabinet ya. Walaupun dari sisi pandang kita, reshuffle kabinet ini sebenarnya sudah kehilangan esensinya dan kehilangan apanya ya, apa ya kepentingannya apa sekarang gitu kalau dilakukan reshuffle. Tapi saya justru melihat yang kelihatannya ngotot dan sangat berkepentingan itu kenapa PDIP ya, Bung Rocky? Jadi soal reshuffle ini kan dulu teori reshuffle itu artinya mau meningkatkan kapasitas dari Yes. kabinet. Jadi meningkatkan, bukan sekedar mengganti menterinya itu. Kalau sekarang yang disebut reshuffle itu hanya sekedar untuk memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi nggak suka pada orang itu, lebih cocok pada orang ini. Tapi orang di sekitar dia itu sama aja kapasitasnya kan. Jadi percuma teori reshuffle itu diajukan kalau hanya sekedar like and dislike pada portofolio seseorang. Nah ini juga yang orang anggap yang nggak penting-penting amat lah mau reshuffle mau apa, karena orang mau nunggu pemilu tuh. Orang menganggap bahwa dasar dari reshuffle itu sekarang adalah cara untuk menggeser Nasdem atau cara untuk membujuk Megawati masuk kembali itu. Nah ini yang menjadi alasan kenapa Ibu Megawati secara personal sebetulnya memang tidak cukup baik hubungannya dengan Nasdem. Karena itu PDIP menekan terus supaya terjadi reshuffle. Tentu dengan harapan portofolionya Nasdem itu diisi oleh PDIP. Tapi itu juga konyol. Ngapain masih menuntut semacam hadiah dari Jokowi kalau Ibu Mega habis omelin Jokowi? Orang yang habis diomelin yang ngapain ngasih hadiah pada orang yang habis ngomel? Jadi itu bercampur antara psikologi personal dengan kalkulasi politik dari PDIP. Itu terbaca oleh publik sebagai kekonyolan PDIP. Mau memusuhi Nasdem, tapi mau mendekat dengan Jokowi. Supaya Jokowi balik pada PDIP, Jokowi punya mainan sendiri. Kira-kira itu puzzle teka-teki yang sebetulnya mudah ditebak. Ya, ya, ya. Tapi apakah kemudian kalau gitu, apa kepentingannya gitu? Hanya sekedar persoalan bahwa memang kita tahu hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Surya Paloh itu memang sudah cukup lama tidak hangat ya. Kita tahu pernah ada insiden menolak salaman di gedung MPR DPR dan lain-lain. Atau ini ada kaitannya dengan kontestasi Pilpres 2024? Itu tentu konteksnya kontestasi, dan dalam kontestasi PDIP mau ambil semacam apa namanya bill terakhir itu, dia mau call terakhir supaya komposisi kabinet masih bisa dikuasai PDIP dan memanfaatkan komposisi itu untuk ya sebagai peralatan politik kan keren juga kalau ada dua portofolio PDIP Nasdem yang ditinggalkan diisi oleh PDIP itu. Tapi rakyat nggak peduli lagi dengan itu. Rakyat bahkan berpikir mau seluruh kabinet dikuasai PDIP tetap kami milih Anies. Kira-kira begitu tuh. Jadi hal ini yang sudah terbentuk semacam snowing ball yang nggak mungkin lagi ditahan oleh sekedar tanduk banteng. Tanduk banteng nggak mungkin menahan runtuhan es, itu kira-kira. Iya ya. Tapi kan gini Bung Rocky, kalkulasinya kalau itu terjadi bukannya malah ada tersebut tadi efek bola saljunya itu akan semakin gede terutama buat Nasdem dan buat Anies. Justru sebenarnya bukan lebih menguntungkan kalau Nasdem tetap disandra gitu di kabinet ya, dari 3 menterinya mungkin sisakan 1 lah gitu kira-kira. Bayangin misalnya ini reshuffle tanggal 1, seluruh menteri Nasdem itu diganti sama Jokowi. Itu artinya Jokowi nekat buat berkelahi dengan Surya Paloh. Surya Paloh orang yang juga punya prinsip, karena dia udah bilang kami akan mendukung Pak Jokowi sampai 2024. Kalau tanggal 1 dijadiin reshuffle, artinya Pak Jokowi tidak ingin Nasdem itu mendukung dia sampai 2024. Yes. Ini tepuk tangan diam-diam oleh Nasdem, karena Nasdem lebih enak bermain di luar kan. Dan orang ingin agar supaya Nasdem ambil aja posisi oposisi kan, ngapain nunggu 2024. Nah basa-basi ini yang dibaca oleh PDIP bahwa sebetulnya Pak Jokowi masih ya mungkin cuma 1 yang dilepas dari Nasdem. So kalau dilepas semua ya udah, artinya KIB itu bubar, Kabinet Indonesia Bersatu itu bubar, karena dukungan utama dari Nasdem itu akan mempengaruhi partai-partai pendukung lain yang bersama-sama mungkin akan bedol desa ngikut Nasdem aja. Nasdem punya kemampuan untuk memprovokasi menteri lain untuk keluar dari situ. Jadi itu intinya tuh. Nah PDIP tinggal sendirian di kabinet misalnya, itu kan ajaib.
Jadi kalkulasi-kalkulasi jangka pendek dipakai justru untuk tukar tambah dengan Jokowi. Bagi Jokowi ya PDIP kalau memang butuh ya udah bilang aja bahwa PDIP mau dukung Ganjar, kan Jokowi cuma mau dengar keterangan itu, buat oke, kalau Anda dukung Ganjar PDIP maka saya akan kasih bahkan seluruh kabinet mau dikasih ke PDIP kan. Tapi PDIP juga ragu untuk mengatakan dukung Ganjar karena di dalam PDIP ada aja faksi yang kurang berkenan dengan Ganjar, tetap menginginkan Puan itu. Jadi problem internal itu terbaca oleh FNN maksudnya oleh publik, dan kita rumuskan sebagai kekonyolan hari-hari ini. Ya. Jadi sebenarnya makanya kalkulasinya tidak sederhana ya, tidak lagi hanya berdasarkan oh ini akan ada Rabu Pon dan itu dipastikan Pak Jokowi akan melakukan reshuffle. Tapi nggak seperti itu ya, jauh lebih complicated, lebih pelik ya. Ya, jadi kita tadi pagi kita bahas soal kecemburuan Gerindra terhadap Anies yang terus melaju itu. Sekarang ada kecemburuan PDIP terhadap Nasdem yang sangat mungkin juga nggak akan ditendang sepenuhnya oleh Pak Jokowi kan. Jadi di situ ini politik cemburu ini yang membuat kalkulasi rasional kita berhenti. Tetapi di ujungnya toh orang akan anggap bahwa ya di ujung pasti hanya ada Anies. Walaupun Anies mungkin nggak lolos electoral threshold, tapi orang anggap Anies itu potensi jadi presiden. Potensi kedua adalah Ganjar yang memang secara sosiologis juga tumbuh sebagai tokoh politik dari PDIP. Lalu PDIP nggak punya calon. Yang satu lagi adalah Prabowo, yang Prabowo sangat mungkin juga dijadikan sebagai faktor ketiga aja tuh. Akan kalah dalam putaran pertama sehingga tinggal putaran Ganjar dan Anies, lalu diatur lagi itu. Jadi sekali lagi kita mudah sekali kita menduga bahwa ada kecemasan pada PDIP tentang masa depan partai itu, sekaligus kadernya yang belum bisa mencalonkan diri. Ada kecemasan Pak Jokowi bahwa reshuffle ini bisa membahayakan kabinetnya. Ada kecemasan dari Prabowo karena nggak dapat suara dari para pendukung Anies yang sebetulnya juga pendukung Prabowo di awal. Jadi kita tumbuh di dalam kecemasan. Nah itu menggembirakan kita. Kita selalu senang kalau ada politis yang cemas. Oke, jadi ini kita kalau orang fokus pada apa yang terjadi, apa yang di reshuffle, kita justru membaca apa yang terjadi di balik itu gitu ya. Nah, itu enaknya tuh, FNN selalu bisa menyelundup di balik kekacauan ini dan mulai memantau kira-kira apa yang terjadi 2 minggu ke depan itu. Mudah nanti kita cicil supaya publik penasaran bahwa kita mengevaluasi politik dengan kacamata metodologi. Nggak ada sentimen di situ. Kita mengukur potensi masing-masing pihak itu, masing-masing capres itu melalui 3 elemen, yaitu moralitasnya, intelektualitasnya, baru etikabilitas. Jadi kita nggak akan pindah dari situ. Kalau Anies nggak bisa perlihatkan etikabilitas, maka kita akan lakukan gerakan anti Anies. Kalau Ganjar nggak bisa memperlihatkan kapasitas intelektualitas, maka kita akan minta jangan pilih Ganjar. Kalau Pak Prabowo tidak bisa dua-duanya, kita juga akan minta jangan pilih Prabowo. Itu yang kita lakukan. Kita nggak punya kepentingan dengan mereka. Untuk tiga-tiganya teman kita, tetapi dalam soal publik harus ada prinsip. Pemimpin itu harus lolos etikabilitas. Kedua, dia lolos intelektualitas. Baru dia boleh kita izinkan lolos elektabilitas. Itu aja dalilnya. Ya, dan saya kira itu justru jauh lebih esensial ya kita bicarakan ketimbang reshuffle kabinet itu sendiri ya. Jadi kualifikasi itu yang dari awal FNN ajukan. Mari kita bahas kualifikasi itu. Kalau yang sekedar reshuffle itu kan tukar tambah yang nggak ada hubungannya dengan etikabilitas, nggak ada hubungannya dengan intelektualitas. Jadi ngapain kita sibuk membahas orang-orang yang ini pemain lato-lato semua kan, lama-lama tolol. Oke, kalau ngomongin soal elektabilitas, saya jadi teringat sebuah peristiwa yang terjadi di Inggris pekan lalu ini, tapi menurut saya masih sangat relevan itu ya. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak ya, rupanya dia itu baru kena tilang oleh polisi, dan ini yang menariknya Bung Rocky, ternyata dia pergi satu ke daerah, dia tidak dalam posisi sebagai sopir tapi dia penumpang dan dia tidak menggunakan seatbelt. Dan kemudian polisi itu polisi kampung lah, karena itu di luar kota. Kalau seingat saya di luar kota London, itu langsung tetap saja dia menghentikan dan menilang Perdana Menteri. Dan Pak Perdana Menteri dengan penuh kesadaran dia merasa salah dan dia mengakui kesalahannya, dan itu diunggah di media sosialnya. Menurut saya ini nggak bisa terjadi di kita, jauh sekali Pak, etika dan moral seperti itu terjadi.
Ya, karena di sana di Inggris udah berlaku prinsip bahwa hukum itu memang tidak boleh memandang darah itu, mau darah biru, darah merah, darah kuning segala macam. Itu berlaku aja biasa. Dan bagi pegawai Polisi, kepolisian, polisi yang paling rendah, dia nggak pernah lihat itu perdana menteri, dia lihat itu pengemudi. Gampang aja kan. Bagi dia, ya siapapun Anda ya Anda pengemudi, jadi ikut aturan mengemudi itu. Jadi dalil itu menunjukkan pada kita bahwa kematangan di dalam demokrasi adalah kemampuan untuk membedakan antara urusan publik dan urusan privat. Nah di kita itu bercampur-campur. Pada saat yang sama di Amerika, Partai Demokrat justru lagi mau menggugat Joe Biden karena ada sedikit kecelakaan di dalam kehidupan publik dia. Dan mungkin orang bingung, kok Joe Biden disu sendiri oleh anggota Partai Demokrat? Karena ini urusan yang menyangkut nama baik Amerika tuh. Jadi itu nggak ada soal. Di kita itu baru sedikit terseret di dalam komentar-komentar netizen udah diproteksi tuh. Anak presiden diproteksi, calon presiden diproteksi, itu presidennya diproteksi. Padahal mereka melakukan kesalahan di wilayah yang non urusan publik tuh. Jadi sekali lagi masalah semacam ini yang kita mau pelajari bahwa etikabilitas itu berlaku mutlak dimanapun. Ya, ya. Saya kira ini jauh lebih penting ya ketimbang reshuffle. Menarik sekali dan justru ke situlah kita sebenarnya ingin menuju ya bangsa dan negara ini ya. Ya, Indonesia harus ditemukan ulang di dalam dimensi etika publiknya tuh. Itu pentingnya. Indonesia harus disusun ulang dalam dimensi etika akademisnya. Jadi semua hal itu yang kita inginkan, kita ajukan sebagai persyaratan untuk memulai percakapan tentang pemilu. Bukan hal-hal yang remeh-temeh kayak reshuffle lalu ngambek urusan perjanjian segala macam. Itu intinya. Ya, saya membayangkan mungkin tiba-tiba bahwa Pak Jokowi itu suatu saat ditilang oleh polisi lalu lintas kita karena tiba-tiba berhenti di tengah jalan rombongannya karena mau menyalami para pendukungnya gitu, dan ini tetap kesalahan karena berhenti mendadak di tengah jalan dan itu membahayakan penumpang lainnya, pengendara lainnya. Itu kan menurut saya ini luar biasa kalau sampai kita levelnya sudah seperti itu. Oh, kalau itu terjadi, itu polisi yang hilang Pak Jokowi dalam 20 detik diserbu buzzer tuh. Kalian nggak pemimpin itu kan bapak kita tuh. Kalau bapak kita boleh melanggar lalu lintas, apalagi anaknya. Ya, oke. Dan jadi sebenarnya kalau gitu kita nikmati saja apa yang terjadi di Inggris. Bukan kita nikmati ya, kita saksikan saja terjadi di Inggris. Bahkan seorang perdana menteri yang duduk di kursi penumpang itu dia tidak menggunakan seat belt pun dia ditilang oleh polisi ya. Ya, apalagi pemimpin yang nggak pakai otak itu mestinya udah ditilang oleh langit. Oke, baik, terima kasih, Bung Rocky. Sampai ketemu lagi ya. Ya, itu dia. Ini namanya tilang demokrasi itu 0%. Yes, oke, thank you, Bung Rocky.